Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan kita hari ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai dengan 28. Sebelum kita mulai merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami memohon kepadamu ya Tuhan, hikmat-Mu, berikanlah kami roh-Mu yang kudus agar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Kau firmankan dan kami Kau kuatkan karena firman-Mu, sehingga iman kami bertumbuh dan pengharapan kami semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai dengan 28. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Akan saya ulangi ayat yang ke-24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita berbahagia sebab firman ini menjadi sumber keselamatan kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya berharap semua dalam kasih dan lindungan Tuhan. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang petani yang kedatangan seorang saudagar kaya yang ingin membeli sebidang tanah. Kemudian petani itu mengajak sang saudagar pergi ke atas puncak bukit, kemudian berkata kepada sang saudagar, Bapak mau membeli seluas apa? Saudagar itu menjawab, saya ingin membeli seluas-luasnya. Lalu sang petani menyuruh, oke kalau begitu Bapak, silakan Bapak bisa berlari sekencang mungkin, menaiki gunung, menuruni bukit dan lembah, sejauh mungkin yang Bapak bisa, sampai nanti matahari terbenam. Mendengar kata-kata Pak petani ini, sang saudagar sangat senang karena dia berpikir, andai kata dia bisa mencapai 500 atau 5.000 hektar sekali ia lari sampai nanti matahari terbenam, ia sudah membayangkan betapa luas tanah yang akan dia berhasil beli, dan ia membayangkan seberapa besar keuntungan yang akan ia peroleh untuk tahun-tahun ke depan, sebab ia mengingat harga tanah akan semakin luas. Maka mulailah sang saudagar tadi berlari sekencang mungkin pada waktu fajar pagi.
Dia berlari menuruni lembah, menaiki bukit, terus menuruni lembah lagi, menaiki bukit, sampai terus dia sekencang mungkin, sedapat mungkin, dan semampu mungkin. Karena dia berpikir dia harus mendapatkan sebanyak mungkin, seluas mungkin tanah yang diharapkan. Maka dia tanpa mengingat lelah, letih, dan juga capek, dia terus berlari dan berlari. Hingga suatu ketika pada menjelang matahari terbenam, napasnya mulai terengah-engah, dan kemudian dia sadar dia sudah berhasil mencapai garis finish dan mencapai luas yang diharapkan. Tetapi ketika dia didekati oleh Pak Petani, dan Pak Petani berkata, Pak Saudagar sudah berhasil mengelilingi lahan saya seluas ini. Pada saat itu pula lah sang saudagar kemudian napasnya terhenti, dan akhirnya dia tidak mendapat tanah yang seluas yang ia harapkan, dan ia hanya mendapatkan tanah seluas hanya 2 kali 1 meter, sedalam 1,5 meter. Nah, saudara-saudara, seperti itulah gambarannya saudagar yang tamak. Dia merasa sudah mengorbankan apapun juga, tenaganya, bahkan waktunya, seluruh hidupnya sampai ia korbankan. Tetapi yang ia dapatkan apa? Bukan tanah luas yang ia harapkan, tetapi hanyalah akhir dari segala ketamakannya. Dan dia mendapatkan sesuatu yang menjadi bagiannya, dan pantas menjadi bagiannya adalah kematiannya dan luas tanah yang hanya 2 kali 1 dalam 1,5 meter. Ya, inilah seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, pertanyaannya, apakah cerita dalam gambaran saya saudagar yang tamak ini bisa disamakan dengan biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati? Ya betul, dia telah jatuh dan mati. Dan andai kata dia tidak jatuh dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi ia tidak menghasilkan buah. Karena apa? Ia mencintai nyawanya, mencintai hidupnya, hidup yang jauh dari kehendak Tuhan. Maka ia tidak mendapat, tapi malah kehilangan. Ia kehilangan hidupnya, kehilangan nyawanya, dan kehilangan buahnya. Ini berbeda dengan firman yang kita dengar hari ini, adalah menjelaskan, menegaskan tentang pelayanan Yesus, hidup Yesus. Dia diibaratkan sebagai 1 biji gandum yang harus mati dan jatuh ke tanah. Seandainya ia tidak mati dan mengorbankan dirinya, ya tetap 1 biji, artinya tidak akan ada banyak buah. Apa itu buahnya? Buah pengampunan, buah keselamatan. Jadi Yesus yang memutuskan untuk hidupnya menderita, sengsara, dan mati, itu untuk supaya buah-buah pertobatan kita menghasilkan buah pengampunan dan semua orang diselamatkan. Maka kita diajak untuk mencintai nyawa, mencintai hidup yang seperti apa? Hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, artinya dia tidak mempedulikan kehidupan yang menderita karena demi keselamatan yang diterima oleh Yesus Kristus, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi ada prioritas kehidupan kekal, kehidupan setelah kehidupan di dunia. Memang kehidupan dunia ini kehidupan seperti yang diibaratkan biji gandum yang jatuh dan mati.
kehidupan yang menderita, kehidupan yang penuh sengsara. Tetapi barang siapa memeliharanya untuk hal-hal yang demikian, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita merefleksi, sebetulnya gambaran cerita dalam ilustrasi saya depan itu sebetulnya siapa yang menjadi saudagar yang tamak? Itu bisa jadi kita sendiri, bisa jadi saat ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Dan mereka yang hanya berfokus pada kehidupan dunia, kehidupan yang jauh dari Tuhan, tidak mengindahkan kehendak Tuhan, sehingga yang dicari bukan kehidupan kekal di surga, tapi adalah kehidupan yang nikmat di dunia. Memang seperti cerita dalam ilustrasi saya tadi, sepertinya saudagar kaya ini sudah mendapatkan sesuatu yang diharapkan karena dia sudah berkorban, sudah berjerih payah, bahkan segala hidup dicurahkan. Seolah-olah ia telah mendapatkan, tetapi dia tidak sadar bahwa batas waktu, batas hidup yang dia dapatkan itu adalah tidak tergantung pada kemampuan hidupnya, tapi tergantung pada Tuhan. Maka ketika dia habis napasnya, maka matilah dia. Sekarang apa maknanya untuk hidup kita? Mestinya firman Tuhan yang kita dengar, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itu bisa bermakna bahwa sesuatu yang kita hasilkan mestinya itu kita peroleh karena jerih payah yang berdarah-darah, karena pengorbanan yang luar biasa, karena perjuangan yang sangat heroik, ya, sangat menguras air mata, kesedihan. Dan itu kalau diperoleh adalah sesuatu yang membanggakan. Nah, maka banggalah kalau kita mencapai sesuatu itu hasil karena keringat sendiri, perjuangan sendiri, karena jerih payah yang luar biasa, dengan doa, air mata. Itu akan membuat kita terbentuk, ya. Akan membuat kita menjadi puas. Dan justru dengan cara seperti itu kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi orang yang gigih, orang yang tekun, orang yang terampil, tahan banting itu ya. Tapi sebaliknya kalau sesuatu itu diperoleh dengan mudah, ya, ibarat biji gandum tidak jatuh dulu, ya, tidak berdarah-darah, ya barangkali kita menjadi orang yang lebay, ya, mudah menyerah, orang yang kurang gigih, ya, gampang putus asa gitu ya. Kurang tahan perjuangan, kurang tahan banting. Nah, orang-orang macam ini tentu tidak digendaki Tuhan, maunya enaknya saja, sedikit-sedikit kemudian menangis, sedikit-sedikit putus asa, memble, ya hidup merasa ingin berakhir. Ini tentu tidak boleh terjadi seperti ini. Jadi makna firman Tuhan seperti ini justru mestinya membentuk kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, sehingga kita tidak boleh puas dengan apapun yang kita miliki sekarang, tapi orang yang sungguh-sungguh tekun berjuang. Itu artinya apa? Kita menjadi orang yang tidak takut akan tantangan. Nah, maka masa pandemi ini mestinya firman ini menjadikan kita sungguh-sungguh terus berjuang, tidak boleh takut, tidak boleh menyerah, tidak boleh kendor semangatnya, tidak boleh terlena itu ya. Harus menjadi orang-orang yang gigih. Itulah teladan ketika Yesus menegaskan bahwa hidupnya akan dia lalui dengan membiarkan taat pada kehendak Bapa. Ibarat seperti biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati. Supaya apa? Kematiannya menghasilkan banyak buah. Itulah firman yang kita dengar hari ini. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadikan kita menjadi orang-orang yang tekun, yang gigih,
orang-orang yang senantiasa mau berjuang di dalam Tuhan, yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa sehantarkan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau berkati kami lewat firman Tuhan yang kami dengarkan. Berkati semua anak-anak Tuhan agar terus berjuang, gigih, tekun, berharap, dan tidak mudah menyerah menghadapi berbagai persoalan hidup, tantangan hidup, sakit penyakit, kelemahan tubuh jasmani. Tuhan terus kuatkan kami. Terlebih ya Tuhan, di dalam kami terus berperang mengalahkan pandemi corona ini. Baik teman-teman kami yang harus isolasi mandiri, yang terus berjuang agar tubuhnya menjadi sehat, menjadi kuat, maupun kami yang terus berjuang berdisiplin diri, taat pada protokol kesehatan agar kami terus terhindar dari bibit penyakit ini. Berkati kami, warga kami, jemaat kami, bangsa dan negara kami. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.